Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Oke, langsung saja kita bahas pengertian barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Nah, jadi barang ini memiliki bentuk fisik, bisa kita lihat dia berwujud. Contoh barang, nah, buku, baju, tas, dan lain-lain. Sedangkan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, jadi berbeda ya dengan barang. Kalau barang itu berwujud, memiliki bentuk, bisa dilihat, sedangkan jasa ini tidak bisa dilihat dan tidak memiliki wujud, tetapi bisa kita rasakan manfaat dari jasa tersebut. Contoh jasa seorang guru. Nah, jadi jasa dari seorang guru ini tidak bisa kita lihat, tidak berwujud, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Oke, selanjutnya ya, jenis-jenis barang. Yang pertama, barang berdasarkan cara memperolehnya. A. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Jadi barang ekonomi ini tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita miliki kalau kita tidak melakukan sebuah pengorbanan. Nah, contoh dari barang ekonomi adalah komputer, baju, buku, dan lain-lain. Nah, apa yang kita korbankan untuk mendapatkan barang tersebut? Yaitu pengorbanan berupa uang. Yang kedua, barang non-ekonomi atau barang bebas adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Nah, berbeda dengan barang ekonomi. Kalau barang ekonomi baru bisa kita dapatkan ketika kita sudah melakukan sebuah pengorbanan, sedangkan barang non-ekonomi ini tidak harus melakukan sebuah pengorbanan. Nah, contoh dari barang non-ekonomi adalah sinar matahari, udara, dan lain-lain. Oke. Yang kedua, barang berdasarkan kepentingan. A. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Jadi, contoh dari barang inferior adalah sendal jepit, barang bekas, dan barang tiruan. Pembelian barang-barang ini akan dikurangi jika pendapatan bertambah, tetapi pembelian akan bertambah jika pendapatan berkurang. B. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi permintaan akan barang esensial ini tidak tetap selalu berubah-ubah, tergantung dari pendapatan kita. C. Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contoh dari barang normal adalah baju, buku, dan komputer. Jadi barang normal ini permintaannya bertambah pada saat pendapatan meningkat dan permintaannya akan berkurang pada saat pendapatan menurun. D. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. Jadi contoh dari barang mewah adalah perhiasan, berlian, mobil, dan kapal pesiar. Oke, ketiga, barang berdasarkan cara penggunaan. A. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Nah, jadi barang ini hanya digunakan oleh satu orang. Contohnya adalah tabungan, mobil, dan lain-lain. Selanjutnya, barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan orang banyak. Contoh, jembatan, jalan raya, sekolah, dan lain-lain.
Selanjutnya yang keempat, barang berdasarkan hubungan pemakaian. A. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Nah, jadi barang substitusi ini adalah jika harga beras mahal, maka orang mengkonsumsi jagung atau singkong sebagai penggantinya. Jadi substitusi itu adalah pengganti. Selanjutnya, barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan dengan barang lain. Contoh dari barang komplementer adalah baju kemeja dengan dasi, sepatu dengan kaos kaki, serta mobil dengan bensin. Jadi barang komplementer ini sifatnya saling melengkapi satu sama lain. Oke, yang kelima, barang berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan. A. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan. Contohnya kelapa, kentang, ubi kayu, dan lain-lain. B. Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu. Kalau barang mentah belum mengalami proses, sedangkan barang setengah jadi ini sudah mengalami proses tapi belum selesai atau belum bisa digunakan. Nah, contoh dari barang setengah jadi adalah tepung beras, benang, kopra, dan lain-lain. C. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Nah, kalau barang jadi ini sudah bisa kita konsumsi atau kita gunakan. Contohnya adalah sepatu, tas, kemeja, dan komputer. Oke, selanjutnya yang keenam, barang berdasarkan bentuk dan sifat. A. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Jadi contoh barang tetap di sini adalah gedung, mesin pabrik, dan tanah. Selanjutnya, barang bergerak. Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Nah, berarti kalau barang tetap ini tahan lama, sedangkan barang bergerak ini tidak tahan lama. Contohnya adalah buah, sayur, dan bahan lainnya. Oke. Selanjutnya, kegunaan suatu barang. Jadi kegunaan suatu barang di sini yang pertama adalah kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk ini adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya, papan, paku, cat, dan lain-lain diolah menjadi meja, kursi, atau perabotan lainnya. Dengan diubah bentuknya, jadi barang-barang tersebut semakin bernilai. Yang kedua, kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Jadi contoh dari kegunaan tempat di sini adalah pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Yang ketiga, kegunaan waktu. Jadi kegunaan waktu adalah kegunaan barang ketika digunakan tepat pada waktunya. Contohnya menggunakan payung ketika hujan. Yang keempat, kegunaan milik. Kegunaan milik di sini adalah kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Contohnya adalah komputer yang ada di toko. Jadi komputer ini akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Oke. Baik, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum Umi tutup, silahkan cari pengertian dari prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Nah, jadi tugas ini dikumpulkan sebagai bukti kehadiran Ananda pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.